Karena virus itu kan dia akan hidup di lingkungan, bukan cuma di dalam tubuh kita doang, ada yang di dalam tubuh, ada yang di luar tubuh. Kalau semua orang, semua rakyat kita mulai pola hidup bersih, mulai bersihin tangan, mulai untuk menjaga jarak. Kalau kita tahu resikonya, orang yang sakit ya jangan keluar, di rumah aja dulu. Kemudian kita sering bersih-bersih rumah, sering ngepel rumah. Kalau kita pulang ada baju, langsung masukin cucian. Itu akan mempercepat pemulihan negara kita. Oke pemirsa, selamat datang di YouTube kamstuara.com. Oke, jadi sebenarnya apa sih fakta dan apa juga perbedaannya dengan realita? Fakta dan realita itu dihimpun melalui sebuah sensasi. Sensasi itu adalah proses menangkap stimuli. Ya, jadi semua informasi yang datang atau yang dipaparkan oleh media massa itu menjadi sebuah sensasi yang pada akhirnya akan membentuk persepsi kita, ya. Nah, di sini persepsi ialah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dari persepsi tersebut, akhirnya kita menyimpannya itu di dalam memori. Oleh karenanya, kalau kita menerima informasi, sebaiknya kita juga mencari informasi yang balance gitu. Jadi, jangan hanya kita pasif menerima gempuran media massa terus, ya, menerima gempuran informasi dari media massa, tanpa kita mencoba untuk menggali pengetahuan yang lebih tentang suatu peristiwa. Nah, dalam hal ini adalah COVID. Memori tersebut ini sebenarnya sama seperti database dalam ilmu IT, ya. Maka tahapan yang terakhir itu adalah proses berpikir. Nah, proses berpikir ini adalah salah satu keistimewaan dari manusia, ya, dari kita, di mana berpikir adalah mengolah dan memanipulasikan informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respon. Nah, jadi hasil akhir dari informasi tersebut itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi bisa kita mengolahnya secara objektif, bisa juga dari proses berpikir tersebut kita menjadi termanipulasi dengan persepsi dan memori yang kita miliki. Nah, ini yang sebenarnya bahaya. Ketika kita sudah termanipulasi oleh informasi yang datang dari media, maka di saat itulah kita telah memanipulasi persepsi kita sendiri atas informasi yang kita dapatkan dari luar. Jadi ini yang lokal, ini yang impor kata bapaknya. Nah, Eka suka yang mana? Yang lokal lah. Balik lagi, kita tidak bisa menyalahkan media massa tentang COVID-19 ini. Tapi mau tidak mau, ya di era keterbukaan sekarang, ya kita yang harus bisa membentengi diri kita sendiri. Jangan sampai kita ketakutan. Nah, kemudian ini juga ada hal yang menarik, ya. Saya coba membaca-baca lagi, ya, beberapa pernyataan dari buku Building Communication Theory. Saya tertarik dengan equity theory, ya. Di sini saya coba bacakan. Input are the positive and negative contributions to the relationship, while outcomes are the consequences one receives from the relationship. Di sini juga ada hal yang menarik, ya, the social exchange approach. Jadi, the social exchange approach to interpersonal communication suggests that people communicate to maximize positive outcomes, to minimize negative outcomes, and to achieve financial, physical, and social rewards. Nah, di sini yang terjadi adalah kita malah memaksimalkan negatif
outcomes karena selalu dikait-kaitkan dengan ekonomi, finansial, budaya, dan segala macamnya. Seandainya kita bisa melihat lebih luas ya, kehadiran COVID-19 ini adalah investasi untuk kita terhadap dunia. Kalau perspektif saya sendiri nih ya, bahwa saat ini bumi sedang diistirahatkan dulu. Dengan minimnya aktivitas manusia ya otomatis terjadi penurunan gas emisi ya. Masyarakat dilatih untuk bisa lebih disiplin dan mudah-mudahan ini bisa terbiasa. Dan balik lagi, teori bad news is a good news itu akan tetap berlaku sampai kapanpun. Kenapa itu bisa terjadi dan kenapa saya bilang sampai kapanpun? Ya mungkin akan ada sesi khusus kenapa bad news is a good news itu akan menjadi sesuatu yang hakiki di dunia media massa. Bang beca rodane ana telu sing numpak ayu-ayu wonge rada lemu pipine kaya bolu wonge isok wolu kuwen tukang ngetuk dasar wadon tou. Oke, kira-kira itu informasi yang bisa saya sampaikan. Tetap sehat, tetap stay di rumah sampai ada keputusan yang membolehkan kita untuk bisa beraktivitas normal seperti sebelum terjadi COVID ini. Tidak meremehkan masalah COVID-19 ini. Keluar rumah jika memang dibutuhkan. Tetap saling menjaga, tetap saling berbagi, tetap menghargai orang yang bekerja di luar sana. Mudah-mudahan kita selalu sehat, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Salam Kamstuhara.